ciri-ciri ibu kesetanan tuh Pak Ustadz? Rambutnya tinggi ke atas. Kalau sekedar rambutnya diikat pakai karet gula, rambutnya panjang. Kalau rambut panjang nggak diikat pakai jilbab, tiba-tiba nanti pas ngelepas jilbab rambutnya ke depan, disangka sundel bolong. Maka diikat, lalu nampak sedikit rambutnya menonjol ke atas. Nggak apa-apa, bukan itu yang dimaksud punuk onta. Yang dimaksud punuk onta itu sengaja dikasih pakai bambu ke atas, supaya kalau jalan semua orang melihat. Kalau dia pergi kondangan pakai gitu, orang semua melihat, wow, amazing, what is this? Setan. Nah, oleh sebab itu maka kita mesti jaga. Setan terus mengikuti kita. Bapak kalau pas mau makan, setan ikut. Aku ikut makan, aku ikut makan, aku ikut makan. Begitu bapak baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, setan nggak jadi makan. Nggak jadi kita makan malam ini. Ibu mau masuk kamar mandi, setan sudah mau ikut. I follow you. Begitu ibu langkahkan kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Dia cuma sampai di pintu, nggak jadi. Pas mau masuk langsung terhijab, nggak jadi. Jadi siapa yang tadi masuk WC nggak baca doa, setan sudah siap membawa kamera streaming live kencing dan cebok. Bayangkan seluruh setan di Indonesia nonton ibu tadi ya. Makanya tulis doanya besar-besar di pintu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur malam, setan juga ikut. Tapi sebelum tidur, bismika Allahumma. Jangan dibaca sekarang, jangan. Please, jangan baca sekarang. Karena pernah saya praktekkan ceramah, begitu selesai baca, jamaah. Jangan baca. Nanti. Allahumma barik lana nggak apa-apa, baca. Ada kota. Apa ibu yang dimulai? Saya malam ini kok ceramahnya santai ya? Biasa ceramah tuh berapi-api. Malam ini seperti ngobrol dengan keluarga dekat saja. Ini menunjukkan orang Tenggarong menganggap saya bagian dari keluarganya. Begitu jauhnya saya datang. Nun ujung Pulau Sumatera, di atas Aceh, di bawah Aceh Medan Sumatera Utara, di bawah Medan ada provinsi Melayu bernama Riau. Kerajaan kami Siak Sri Indrapura. Dari Riau terbang 1 jam 30 menit sampai ke Jakarta. Turun di Cengkareng. Dari Cengkareng berangkat lagi. Saya dengar itu kapten pilot pesawat beritahu, ladies and gentlemen, Samarinda, 1 hour 50 minutes. Thank you. 1 jam 55 menit kita dia akan sampai. Jauh menyeberang pulau. Tapi setelah sampai di sini, rupanya masih serumpun sama-sama Melayu. Bajunya sama. Ini yang saya pakai. Di kampung saya gini juga bajunya. Di atas baju, di bawah baju pakai kain. Kenapa kain usahanya agak naik sedikit? Ada kabel. Ini bukan, jangan nanti ditangkap orang, oh itu gaya, enggak. Nah, orang Melayu tidak boleh pakai celana karena nampak lekukannya tidak beradat, tidak beradab. Kalau ada orang Melayu pakai celana, maka dianggap tidak sopan, tidak beradab. Ustadz Abdul Somad diajarkan di bumi Kutai Kartanegara, kau jangan pakai celana membelakangi alim ulama, membelakangi tokoh masyarakat, membelakangi para habaib, maka engkau dikasih kain Ustadz. Saya tidak tahu Melayu Kutai Kartanegara dengan Melayu Riau bagaimana. Hanya saja di tempat kami, kalau belum menikah, kainnya di atas lutut. Kalau sudah menikah, kainnya di bawah lutut. Malam ini saya sudah nikah, sudah punya 1 anak. Kenapa?
ini saya mau cerita tentang, jadi semuanya serba ada simbolnya. Kenapa anak muda pakai kainnya di atas lutut? Kenapa kalau sudah menikah di bawah lutut, yang di atas lutut biar mudah dia membuka pencak silat? Ada yang macam-macam. Begitu. Jadi anak-anak muda, kalian harus pandai bersilat. Pandai silat kan? Biasanya saya di airport tuh disambut pakai silat, suruh masuk silat. Tadi nggak ada yang bersilat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dulu anak muda kalau mau menikah tidak boleh sampai ke halaman perempuan sebelum mampu mengalahkan pesilat dari mempelai perempuan. Betul? Masih ada tradisi itu. Lanjutkan, anak-anak muda harus sehat. Sekarang anak-anak muda tidak lagi bisa bersilat. Kenapa? Letoy, loyo, lunglai, lesu, lemas, gara-gara sudah kena sabu-sabu. Alhamdulillah anak muda Kutai Kartanegara masih sehat walafiat. Turun saya dari kendaraan, mau naik ke atas pentas, datang satu anak muda, ditariknya tangan saya, hampir copot. Niatnya baik, mau menyelamatkan saya, jangan sampai dikerumuni jamaah. Begitulah kuatnya anak-anak muda di Kutai Kartanegara. Tolong ambil gambar saya dari sana bersama anak-anak muda, bersama anak-anak muda yang hebat-hebat ini, supaya nanti kalau ada yang mau membuli, mau mengejek saya, dia mikir dua kali. Jangan macam-macam sama Ustaz Somad. Tuh ramai itu. Di mana? Di Kutai. Pas pulang nanti sendiri juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Bapak Profesor Dr. Awang Paru? Ustaz Somad, saya ini bidang ekonomi, bidang pemerintahan politik, ekonomi sudah kami bangun, politik sudah kami jaga, tapi bidang akhlak, bidang agama, bidang pendidikan, itu tanggung jawab Ustadz. Saya yang kena. Berarti kalau ada anak yang kena pakai sabu-sabu, narkoba, pil, anjing gila, siapa yang salah? Saya yang salah. Ustadz Somad, tolong doanya Pak Ustadz. Doa apa? Doa supaya anak kami berhenti pakai narkoba. Mana saya tahu? Tak pernah Nabi mengajarkan doa Allahumma inni a'udzubika min sabu-sabu, Allahumma inni a'udzubika min ganja. Gak ada itu. Mana ada doanya? Yang mengulur uang, kasih uang terus siapa? Bapak yang tidak pernah ngontrol dia sedang di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa? Ibu. Ketika dia kena narkoba, yang salah siapa? Ustadz. Enak aja saya yang salah. Tolong dulu Ustadz Somad, anak saya sudah kecanduan gadget, gak peduli lagi Pak Ustadz, main terus, sekolahnya tinggal, karirnya kacau balau, sampai gak sholat, gak puasa, main game online terus. Yang belikan gadget HP mahal siapa? Ibu. Yang ngasih uang beli paket 4 giga, Bapak. Yang biarkan dia di kamar nggak pernah ngetuk pintunya ngajak sholat berjamaah, kalian berdua. Sekarang giliran dia kecanduan, yang salah siapa? Malam ini kita sedang ingin menyadarkan bahwa kita salah bersama-sama. Siap? Ya, siap dulu. Jangan tunjuk salah kamu, salah kamu, salah kamu. Ketika kau katakan salah kamu, orang lain satu, engkau berapa? 3 katanya. Oke, 2 ke sana. Salah kamu. Salah kita. Kenapa kita tidak ingatkan? Malam ini Abdul Somad datang mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bis sob. Kuatkan akidah, karena ini negerinya para ulama, ini negerinya sultan-sultan yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini negerinya orang-orang baik, orang-orang soleh. Maka kesolehan ini harus dilanjutkan. Sampai kapan? Sampai hari kiamat datang, anak-anak cucu kita dalam keadaan la ilaha. Saya dulu waktu anak saya lahir, saya bisikkan ke telinganya sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah
Kalian anak-anak muda yang belum pandai azan, latihan kalian azan. Tapi jangan di WC. Di WC tak boleh sebut nama Allah. Di kamar latihan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah, papa, anak kita sudah sepandai azan sekarang. Iya, pas buka pintu, rupanya HP Samsung. Lomba musabaqah azan Kabupaten Kutai Kartanegara, juara 1 akan diberangkatkan umroh. Setuju? Mantap. Sehingga anak SMP, anak SMA azan. Nanti yang juara-juara itu mereka lah yang azan di masjid-masjid kecamatan, masjid desa, masjid kampung, surau dan musola. Walaupun dia nggak dapat hadiah umroh, tapi dia sudah punya sertifikat juara azan ditandatangani oleh Bapak PLT Bupati. Bangga dia, ditempelnya di dindingnya. Nih, aku pernah juara. Juara berapa? Juara 100. Percaya diri dia azan. Nanti dia akan azan. Bayangkan kalau yang lomba juara azan itu tiba-tiba jadi bupati. Amin. Jadi bupati dia 20 tahun akan datang. Begitu dia dilantik, pergi dia ke kantor bupati, ternyata musola tidak lagi dipakai sholat berjamaah. Dia tidak canggung, dia tidak ragu, dia tidak grogi. Dia hidupkan, dia ambil mikrofon, dia yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai-pegawai, kepala dinas, kepala kantor yang sedang makan di kantin. Siapa yang azan itu? Pak Bupati. Apa? Kenapa semangat berislam sekarang kurang? Karena yang azan di masjid orang-orang yang Allahu Akbar, Allah. Kata setan, ini serius nggak ini? Aku kalau serius aku cabut, kata setan. Tapi kalau cuman geladi nggak usah lah, kata setan. Dia yang azan, kita yang ragu. Ini selesai apa enggak ini? Jangan-jangan tengah jalan putus nggak bisa disambung. Oleh sebab itu, bukan berarti kita takut anak kita jadi muazin. Dia jadi tentara, tapi tentara yang bisa azan. Dia jadi polisi, tapi polisi yang azan. Setuju? Bayangkan kalau polisi yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau polisi gitu lagunya. Tapi kalau yang sekedar kepala cabang, kepala dinas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berarti itu nggak ada pistolnya itu. Dari lagunya kita udah tahu. Tapi kalau tentara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tentara itu. Dari lagunya kita udah tahu. Sekarang banyak muazin yang disalahkan. Kamu kenapa nggak sholat subuh di masjid tadi? Salah muazinnya Pak Ustaz. Kenapa? Lagunya terlalu slow. As-salatu khairum minan naum. Coba kalau yang azan angkatan udara, suaranya melambung ke atas. TNI AU. As-salatu khairum minan naum.